Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa memanfaatkan waktu di pagi Ahad ini dengan berthalabul ilmi. Dan sekarang kita berada di tanggal 29 bulan Dzulqa'dah, kalau tidak salah. Artinya hanya selangkah lagi kita masuk di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka pembahasan di pagi hari ini kita akan bicara bagaimana cara menyambut 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa yang harus kita lakukan, pahala apa saja yang kita bisa dulang di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah satu di antara bulan mulia. Bahkan saking mulianya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin ashri. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jumhur al-mufassirin, baik yang salaf ataupun khalaf, mentafsirkan bahwa layalin ashri dalam suratul Fajr adalah Ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu menunjukkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah memiliki kemuliaan. Karena tidak mungkin Allah bersumpah kecuali makhluk yang disumpahinya itu ada keistimewaan. Dan itu kaidah Al-Quran. Siapapun atau apapun makhluknya yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran, pasti makhluk yang disumpahi Allah itu memiliki kemuliaan di hadapannya. Apalagi disebutkan para ulama bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang ulama mengatakan afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari di dunia. 10 awal bulan Dzulhijjah itu afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari-hari selama kita hidup di dunia. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar dan juga Imam Ibn Hibban, serta disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari-hari di dunia adalah hari-hari
yang bertepatan dengan ayyam asyri, artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya dalam riwayat yang lain, apakah orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya sama dengan jihad? Kenapa sahabat membandingkan dengan jihad? Karena di mata sahabat tidak ada amalan yang lebih istimewa dibandingkan jihad. Tidak ada amalan di mata para sahabat yang jauh lebih istimewa dibandingkan jihad. Makanya Nabi SAW apabila mengerahkan sebuah pasukan untuk jihad, hampir sahabat mereka daftar untuk terlibat. Hatta sahabat-sahabat yang belum baligh sekalipun mereka daftar untuk perang. Tetapi Islam memberikan ketentuan kalau belum baligh ya tidak boleh ikut. Sehingga banyak para sahabat itu yang menangis gitu ya, karena tidak boleh dilibatkan jihad. Seperti Abdullah ibn Umar, Rafi ibn Khadij, dan banyak lagi. Mereka menyesal kenapa tidak diikut sertakan. Bukan tidak mau diikut sertakan, masalahnya mereka tak cukup umur. Baru setelah mereka cukup umur, maka Nabi SAW mempersilahkan mereka terlibat. Itulah jihad di mata para sahabat. Karena mereka tahu bahwa orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Makanya mereka membandingkan soalannya dengan apakah sama pahalanya dengan jihad. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Masih besar pahala orang yang melakukan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, kecuali kalau seandainya orang yang berjihad itu membawa hartanya seluruhnya dan juga menyerahkan jiwanya untuk Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak pernah pulang alias mati syahid, baru sebanding. Dari sini kita tahu bahwa amalan apapun, baik kecil ataupun besar, yang dilakukan di permulaan bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Bukan sekedar mati syahid, tetapi juga menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Karena Rasul mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang menghabiskan seluruh kekayaannya di jalan Allah dan dia pun mati syahid, baru sebanding. Artinya bahwa ini kesempatan, Bu ya, kesempatan yang jarang kita dapati seumur hidup kita itu, karena 10 awal bulan Dzulhijjah itu kan hanya berlalu 10 hari setiap tahunnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya 10 hari, Bu, kita bisa mendapatkan amalan mati syahid berkali-kali. Bahkan bisa ratusan kali, bisa ribuan kali kita mati syahid. Dengan cara apa? Ya beramal soleh. Karena orang baca Quran sama dengan orang yang mati syahid, orang berzikir sama dengan orang yang mati syahid, orang yang silaturahim sama dengan orang yang mati syahid, orang yang membaca Quran sama dengan orang yang mati syahid, orang yang i'tikaf sama dengan orang yang mati syahid. Sebutkan amal apapun, baik kecil ataupun besar, Nabi SAW mengatakan sama dengan orang yang mati syahid dan yang menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau 10 awal bulan Dzulhijjah dinyatakan afdalu ayyamid dunya, seutama-utama hari selama kita hidup di dunia. Kapan lagi kita dapati 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka seorang muslim tentu tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan amalan-amalan yang berpahala syahid ini. Perhatikan sebuah hadis yang ma'ruf, ya, ibu sudah sering dengar. Nabi SAW mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, kata Rasul. Pertama,
syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqri. Manfaatkan kayamu sebelum fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Kalau kita cermati 5 nasihat Nabi SAW ini, dan kita bisa renungkan kemudian kita bisa amalkan, maka kita paham keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, bahwa jangan sampai satu detik terlewatkan dari kita kecuali mendulang pahala sebanyak-banyaknya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Pertama kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa Nabi SAW memfokuskan kepada masa muda dan memperingatkan dari masa tua? Karena orang kalau sudah tua itu, maka akan banyak luput bagi dia yang harusnya dikerjakan di masa muda, kemudian sudah tua ingin mengerjakannya, tidak bisa. Ya, karena terhalang dengan tenaga, sudah enggak ada lagi. Kemudian dengan banyaknya penyakit, kemudian dengan banyaknya kesibukan, bercabangnya pemikiran, dan begitu seterusnya. Makanya kemarin kita singgung tentang kisah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, yang dia habiskan waktu-waktunya untuk ibadah kan. Kalau malam tidak pernah meninggalkan sholat malam, kalau siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, dan setiap hari dia hatamkan Quran. Akhirnya dia ditegur Nabi. Kemudian Rasul mengatakan sebaiknya hatamkan Quran itu 10 hari sekali saja, tidak perlu setiap hari. Awalnya Nabi SAW menganjurkan sebulan sekali, tapi dia tak mau. Kemudian Rasul menganjurkan 20 hari sekali, tapi dia tak mau. Sampai akhirnya berhenti di 10 hari sekali dihatamkan Quran. Kemudian Nabi menasihati soal puasa setiap hari. Kata Rasul, jangan puasa setiap hari. Puasalah seperti puasa Nabi Ibrahim, ayyamul bid, 13, dari mulai 13, 14 dan 15. Tapi dia tak mau juga. Akhirnya kemudian Nabi SAW menyarankan, kalau engkau kuat ya sudah puasa sehari, tidak puasa sehari. Dan itu seafdol-afdolnya puasa, kan itu puasa Nabi Daud. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Amr ibn As ini mengikuti saran Nabi. Setiap hari dia puasa Daud, kalau malam tidak pernah tinggal qiyamul lail, dan setiap 10 hari sekali dihatamkan Quran. Kenapa Nabi SAW meminta kepada Abdullah ibn Amr ibn As ini supaya jangan terlampau rajin? Karena Rasul katakan, Allah itu tidak akan bosan, engkau yang akan bosan. Ya, Allah itu tidak akan bosan dengan amalan kita, kita yang akan bosan nantinya. Makanya Nabi SAW mengantisipasi jangan sampai dengan rajinnya ibadah, semua ibadah diborong itu, jangan sampai nanti bosan. Dan betul setelah Abdullah ibn Amr ibn As ini tua, sudah tua dia, sudah tidak muda lagi. Akhirnya dia memandang anak-anak muda yang rajin sholat, rajin puasa, rajin macam-macam, sementara dia sudah tua, sudah tidak tahan lagi. Ya, sholat malam pun sudah tidak tahan lama, puasa pun sudah susah gitu ya. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain terhalang dengan tenaga dan begitu seterusnya. Dia pun kemudian terpikir dengan rukhsah Nabi. Apa kata dia? Kenapa aku tidak mengambil rukhsah Nabi dulu, katanya. Apa kata dia? Kenapa aku tidak mengambil keringanan Nabi SAW? Coba kalau seandainya ketika Rasul mengatakan hatamkan Quran sebulan sekali, atau mungkin puasa 3 hari dalam sebulan, atau mungkin lakukan sholat malam, ya kadang ada istirahat kadang tidak, mungkin ketika itu di masa tuanya dia bisa istiqomah. Ya, karena orang istiqomah itu hanya bisa dilakukan
kalau dia tidak memborong ibadah, tetapi ambillah ibadah itu walaupun sedikit tetapi terus menerus. Itu yang disebut istiqamah. Kata Nabi SAW ketika ditanya soal istiqamah, kata Nabi SAW apa? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sedikit tapi terus-terusan, supaya tidak bosan maksudnya. Dan itu dirasakan Abdullah ibn Amr bin As ketika sudah tuanya. Ya, kenapa aku tidak mengambil rukhsah Nabi, katanya. Karena kalau sudah tua itu berbeda dengan anak muda gitu ya. Mulai dari pandangannya sudah tidak awas lagi. Baca Quran saja sudah kacamatanya sudah berlapis-lapis tebalnya itu. Belum lagi pendengarannya sudah kurang kan, Bu. Kemudian ngomongnya juga sudah betati-tati, tidak susah orang tua itu. Makanya Rasul mengatakan syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqami. Manfaatkan waktu sehat sebelum masa sakit. Coba ibu lihat, sekali-kali datanglah ke rumah sakit Tumung Fatimah ini atau kemana lah, kan di Batam banyak rumah sakit itu. Lihat orang-orang sakit itu. Entah dia masih muda, entah sudah tua, entah dia masih anak-anak. Terkadang di antara mereka ada yang terbaring, tidur berbulan-bulan. Terkadang harus ada di kursi roda bertahun-tahun. Terkadang nggak bisa ngomong. Terkadang berbaring itu saja koma. Apa yang diharapkan orang sakit coba? Lah karena tidak ada yang bisa diharapkan banyak orang sakit itu. Mau ibadah apa dia aja terbaring, mau sholat berdiri dia aja duduk kan gitu ya. Makanya Rasul ingatkan, ini waktumu sedang sehat sekarang, jangan nunggu sakit ya. Kalau orang sehat itu kan semua bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan orang sehat itu. Ibu saja datang dari pengajian ke sini karena sehat saja. Coba ibu sakit, mana datang ke sini? Artinya bahwa Rasulullah SAW ingatkan itu ada waktu-waktu sehat, gunakan untuk ibadah sebelum datang waktu sakitmu. Termasuk waginaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Jangan ketika fakir berpikir saya ingin sumbang. Saya sering mendengar orang yang datang kepada saya kemudian cerita, Ustadz, kalau dulu saya ketemu Ustadz, katanya, waktu saya kaya-kayanya, mungkin selesai di pondok ini, katanya. Kenapa waktu miskin ketemu pula? Jadi saya bilang, karena waktu kaya tidak mungkin ketemu lah, ketemu aja tak mau. Kita takut kalau ketemu Ustadz kalau waktu kaya. Nanti disodori proposal baru tahu, katanya. Kenapa bicaranya waktu fakir? Percuma lah waktu fakir itu. Kalau dulu kalau saya kaya ini selesai nih masjid ini, lama kali atapnya selesai ini. Percuma ngomong begitu tuh. Karena apa? Apa yang bisa dilakukan orang fakir itu? Mau infak berapa? Lah waktu kaya kemana saja? Makanya Nabi mengatakan wa ghinaka qabla faqrik. Waktu kayamu, sekarang waktu kaya nih. Nanti kalau sudah miskin belum tentu saya bisa sedekah. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum datang masa sibuk. Sampai ada seorang syekh itu bercerita. Jadi di kampungnya itu banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktunya hanya untuk main bola saja. Pokoknya pagi main bola, siang main bola, sore udah main bola lagi. Setiap hari. Ya. Seolah-olah tidak ada kegiatan kecuali bola. Akhirnya satu hari syekh ini datang kepada anak-anak muda ini dan mengatakan, seandainya waktu kalian bisa kubeli katanya. Seandainya waktu kalian yang kalian habiskan hanya untuk main bola dari pagi sampai sore, besoknya pagi sampai sore, seolah-olah enak kali kalian ini. Kalau seandainya waktu kalian semua bisa kubeli semuanya, katanya. Aku saja untuk istirahat ini hampir tidak ada waktu. Kata Syekh ini, karena saya harus mutolaah, membaca, dakwah, belum lagi ibadah, sehingga enggak ada waktu istirahat itu. Ini enak kali dari pagi main bola, kayaknya hidupnya senang sekali kan. Makanya dia mengatakan, kalau seandainya waktu kalian bisa kubeli semuanya satu persatu, sudah kubeli semuanya, katanya.
Lah Rasul ingatkan, ingat kalau masa faragh itu jangan disia-siakan sebelum nanti datang masa sibuk. Kalau sudah sibuk susah orang itu. Lihat orang-orang yang sibuk bekerja itu. Di dunia ini kan cuma ada 2 orang saja. Yang pertama, ada orang yang stres gara-gara dia nganggur. Stres gara-gara dia nganggur. Karena ingin kerja. Ya. Yang satu pula terbalik, sibuk bekerja, nggak ada pula tempat nganggur pula orang tuh. Kan ada orang-orang kayak gitu tuh, sibuk kerja, kayaknya nggak ada kesempatan untuk istirahat itu. Istirahat tuh hanya tidur, besoknya kerja lagi. Kepengenlah 1 hari 2 hari dia itu tenang dengan keluarganya. Nggak bisa juga. Ada orang-orang seperti ini. Tapi ada orang-orang yang sepanjang harinya sama keluarga saja, nggak kerja-kerja dia. Tapi ya Allah kasih rezeki juga gitu kan. Lah ada aneh nih terbalik-balik dunia ini. Ada orang yang waktu sibuk gitu ya, pengen dia senggang. Ada orang yang banyak senggang, tak mau pula dia sibuk. Lah syariat Islam mengatakan wa faraghaka qabla syughli. Tolong ada masa-masa luangmu gunakan untuk ibadah sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir wa hayataka qabla mautik. Dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Karena kematian ini tidak tahu di mana ibu mati, sedang apa ibu mati. Ya, saya itu punya kawan baru saja dihabarkan meninggal dunia. Dia tidak terpikir akan meninggal, dia habis umrah. Dan kata keluarganya sehat-sehat saja Ustaz katanya. Waktu umrah itu biasa. Pas pulang katanya kumat diabetesnya. Sebenarnya diabetes memang penyakit dia. Tapi biasanya kalau ke dokter sebentar aja sembuh katanya. Tapi pas kumat dibawa ke rumah sakit lewatlah dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda. Lebih muda dia daripada saya. Tapi siapa yang tahu kematian? Sementara kubur itu adalah kotaknya amal. Dan kotak itu ditabung ketika kita masih hidup. Makanya Rasul mengatakan wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu yang tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa seorang muslim ini harus memanfaatkan waktunya. Dari 4-5 nasihat Nabi ini, kesimpulannya itu seorang muslim itu harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Lah 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita bersyukur kalau Allah takdirkan kita masih bisa berjumpa esok hari dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, bersyukur. Karena ini hari terbaik di dunia. Kapan lagi kita ketemu kecuali tahun depan? Ya kalau bisa ketemu, kalau enggak ya. Maka sayang 10 hari lewat begini, tiba-tiba tidak ada aktivitas ibadah sama sekali, keluar dari tanggal 10 tidak ada pahala syahid sama sekali dalam badan kita. Kalau bisa manfaatkan. Manfaatkan karena ini adalah afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari di dunia, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa bagi seorang muslim kita, seorang muslim ini? Karena dia la'alla min fadlihi, kata beliau, boleh jadi salah satu bentuk keutamaannya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu adalah lijtima'i usulil ibadati fihi. Lijtima'i usulil ibadati fiha. Karena terkumpulnya pokok-pokok ibadah yang tidak terkumpul di bulan-bulan lainnya. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, beliau mengatakan kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu jadi istimewa. Bahkan dikatakan hari dunia, seafdal-afdalnya hari dunia, karena terkumpul padanya usulul ibadat, pokok-pokok ibadah, atau dengan kata lain arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang 5 terkumpul di 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa rukun Islam? Yang 5 itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. 5-5-nya bisa kita lakukan.
di 10 awal bulan Dzulhijjah. Syahadat, ibu bisa mengucapkan syahadat. Salat hari-hari ibu salat. Apalagi puasa. Ada puasa Arafah nanti. Atau mungkin kita gunakan puasa Daud. Karena Nabi SAW ketika di 10 awal bulan Dzulhijjah itu terjadi silang pendapat. Aisyah mengatakan Rasul tidak puasa. Hafsah mengatakan Rasul puasa. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar menggabungkan, boleh jadi ketika Rasul di rumah Aisyah tidak puasa, ketika di rumah Hafsah puasa. Berarti Rasul itu puasa 1 hari, tidak puasa 1 hari. Maksudnya dia melakukan puasa Daud dari awal tanggal 1 itu sampai tanggal 10 gitu maksudnya. Artinya kita bisa puasa tuh, terutama puasa hari Arafah. Kemudian apalagi zakat, kita bisa zakat. Dan yang terakhir kita bisa sempurnakan semuanya dengan haji. Dan itu hanya ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Seafdal-afdalnya 10 akhir Ramadan, tapi tidak ada ibadah haji di situ. Seafdal-afdalnya 10 akhir Ramadan yang ada Lailatul Qadarnya, tidak ada ibadah haji di situ. Sementara ibadah haji itu adalah ibadah yang mengumpulkan 3 keutamaan. Pertama, keutamaan waktu. Yang kedua, keutamaan tempat. Yang ketiga, keutamaan ibadah. Dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Pertama, keutamaan waktu. Karena haji itu dilakukan di tanggal 8. Memulainya kan tanggal 8 bulan Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Disitulah jemaah haji bertolak. Artinya keutamaan waktu, karena haji itu berada di bulan Ashhurul Hurum, bahkan di hari-hari yang paling afdal di dunia, 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, keutamaan tempat, karena tidak ada tempat yang lebih istimewa kecuali di Mekah. Kemudian keutamaan ibadah, karena Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang baik, yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Dan itu ada di bulan Dzulhijjah. Ini yang menjadikan kemudian istimewanya bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, karena terkumpul usulul ibadah di situ, pokok-pokok ibadah. Ya, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah itu? Anna fiha yaumun nahri. Karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari nahar. Hari nahar itu artinya hari penyembelihan kurban. Dan Nabi SAW mengatakan a'zamul ayyam indallah yaumun nahri thumma yaumul qar. Seutama-utama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari ketika manusia melakukan penyembelihan. Kapan itu? Idul Adha. Itu disebut Yaumun Nahrin. Kemudian setelah itu Yaumul Qar. Yaumul Qar itu artinya ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Ya, ini juga salah satu keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk juga di antara keutamaannya adalah anna fiha yaumu Arafah. Di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari Arafah, di mana Rasul mengatakan tidaklah setan merasa terhina, tidaklah setan merasa rendah kecuali saat hari Arafah dan ketika terjadi perang Badar. Disitulah setan merasa terhina, merasa rendah gitu ya, di 2 tempat. Pertama Yaumul Arafah, dan itu terjadi setiap tahun. Dan yang pertama sekali Yaumu Badrin, di hari Badar ketika di zaman Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Yaumu Badrin, hari perang Badar, dan Yaumu Arafah adalah hari di mana para malaikat turun sebanyak-banyaknya dari langit ke bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada sebanyak orang yang ada di Arafah yang sedang wukuf. Disitulah makanya setan merasa terhina dan merasa rendah, karena hari Arafah itulah hari yang sangat istimewa, yang Nabi SAW menyebutnya sebagai Haji Akbar.
Haji akbar itulah Arafah, hari Arafah. Kenapa disebut haji akbar? Karena haji tidak sah kecuali harus wukuf di Arafah. Kalau dia tidak wukuf di Arafah, tidak akan sah hajinya. Ya. Ini juga di antara keistimewaannya. Kemudian juga keistimewaannya juga disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj 28. Annahal ayyam al-ma'rumat allati syuri'a fiha dzikru. Jadi di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disebut ayyamul ma'lumat, hari-hari yang sudah maklum, di mana kita disuruh memperbanyak zikir di situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj 28, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka berzikir atas nama Allah di hari-hari yang maklumat, yang sudah jelas. Kata para ulama, yang dimaksud hari-hari maklumat yang kita disuruh zikir, jumhurul ulama, dan ini juga pendapat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, maksudnya adalah Ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Itulah kita disuruh banyak zikir. Arti banyak zikir di sini artinya memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, dan memperbanyak tahmid, atau dengan bahasa kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Takbiran ini kan terangkai dari 3 zikir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tahlil la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian tahmid Allahu Akbar, walillahil hamd. Ham itu artinya tahmid. Kita diperintahkan berzikir dengan 3 zikir ini, takbir, tahlil, dan tahmid. Kapan? Dimulai tanggal 1. Ya, jadi takbiran itu bukan dimulai dari malam Idul Adha saja, tidak. Mulai tanggal 1 ibu sudah disunahkan takbiran tuh. Tapi takbiran sendiri-sendiri, ya kan. Ya, ibu sambil masak, sambil ke pasar, sambil aktivitas kemana, ibu ngomong aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemana saja. Ya, dan puncaknya kapan? Di malam Idul Adha. Dan puncaknya lagi adalah setelah subuh, ketika melaksanakan sholat id sampai khatib naik mimbar, baru berhenti. Itu disebut takbir mutlak namanya. Lah hari-hari tasyrik ada namanya takbir muqayyad, dilakukan selepas sholat 5 waktu. Ya, selama hari tasyrik, setiap habis sholat 5 waktu kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu namanya takbir muqayyad. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut takbir mutlak namanya. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja kita takbir. Ya. Tapi kalau sudah hari tasyrik, maka muqayyad terikat, dilakukan selepas sholat wajib saja. Nah, itu namanya takbir mutlak dan muqayyad. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. Inilah keistimewaan daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saya rangkum dari semua pembahasan tadi, ya, ibadah-ibadah yang harus kita lakukan selama 10 awal bulan Dzulhijjah, yang paling utama satu adalah ada'u manasikil haji wal umrah, melaksanakan manasik haji dan umrah. Ini yang paling afdal. Makanya ada istilah di masyarakat itu, Bu, bulan Dzulhijjah itu bulannya orang kaya katanya. Karena semua ibadah-ibadah besar itu semua pakai uang. Haji pakai uang, kurban pula pakai uang gitu. Lah yang enggak punya uang bisa apa? Mau haji kemana? Ka'bahnya cuma 1. Kalau di PHI ini kan Ka'bah replika itu, enggak bisa juga tawaf di situ. Itu latihan saja. Ya. Artinya bahwa ketika masyarakat menganggap bahwa bulan Dzulhijjah bulannya orang kaya, tidak juga. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak mesti pakai uang kan. Makanya di zaman Rasul itu ada orang-orang miskin protes, Bu, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, katanya.
Enak kali orang kaya itu, kata Rasul. Mereka pulang bawa pahala dengan kekayaannya, katanya. Lah kami orang miskin dapat apa, katanya. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Mereka baca Quran, kami juga baca Quran. Mereka zikir, kami juga zikir. Tapi mereka dilebihkan dengan harta mereka. Mereka bisa haji, mereka bisa kurban, mereka bisa sedekah. Lah kami tak bisa, katanya. Maka Rasulullah SAW terdiam. Kemudian Nabi mengatakan, tidak demikian. Bukankah ucapan takbir adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, tahlil adalah sedekah? Engkau mengajak kepada kebaikan juga sedekah. Engkau mencegah manusia dari kemungkaran juga bersedekah. Termasuk seorang suami melayani istrinya juga sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti harus harta, gitu maksudnya. Ada bab-bab sedekah itu yang bisa kita lakukan dengan cara zikir, dengan cara dakwah, dengan cara ibadah dalam keluarga. Itu juga sedekah, katanya. Dan di sini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adil ketika membagi-bagikan amal. Bagi orang kaya ada ibadahnya sendiri, bagi orang miskin pun ada ibadahnya sendiri. Bahkan ada ibadah-ibadah itu yang ringan bisa dilakukan siapa saja, tapi pahalanya sebanding dengan orang yang beribadah dengan cara menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Seperti orang yang sholat subuh, kemudian tidak beranjak dari tempatnya, dia pun berzikir sampai syuruk. Kemudian dia sholat 2 rakaat sholat syuruk, kata Rasul, pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kan bisa dilakukan, kan? Tidak mesti haji. Ya. Jadi jangan sedih orang-orang yang tidak bisa haji. Bisa kita mendapatkan pahala haji seperti mereka dengan cara lain, gitu maksudnya. Walaupun secara kenikmatan ya beda lah, Bu. Orang yang datang ke Mekah dengan orang yang duduk di tempat sholat kan beda. Ya. Kalau duduk di tempat sholat sajadah ya paling kiri kanan tembok kan itu. Itu kiri kanan gorden. Oh di sana nengok Ka'bah, nengok macam-macam ya. Tapi kan inti orang yang ibadah itu cari pahala sebenarnya. Jalan-jalan itu nomor 2-nya. Ya, sebab banyak orang yang haji itu udah salah niat. Makanya pemerintah ini sebenarnya sudah bagus secara manajemen, keuangan, fasilitas gitu ya. Cuman mungkin kurangnya satu pemerintah ini, memperbaiki niat orang haji. Oke, mereka bagus manajemennya, keuangannya, fasilitasnya, setiap tahun penambahan kuota dan begitu seterusnya kan. Tapi harusnya ada yang lebih inti dibandingkan itu semua, meluruskan niat orang yang pergi haji. Ini yang tidak ada. Karena inti daripada ibadah itu ada di niat kan, Bu. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dari niatnya. Kalau niatnya sudah salah, ibadahnya pun salah tuh. Makanya saya katakan, niat ibadah haji itu untuk apa loh? Sebagian mereka hanya ingin jalan-jalan. Sebagian karena ingin ngabisin duit saja. Sebagian mereka karena segan asyik disinggung-singgung kapan haji saja. Kau udah kaya kau tak haji. Akhirnya berangkat. Ya, hajinya haji tersinggung tuh namanya. Karena ya hari-hari disinggung akhirnya kan enggak enak juga. Nah, niatnya karena disinggung orang kan. Atau mungkin karena ingin dipanggil Bu Haja kan gitu. Padahal sekarang itu yang tidak haji aja kalau ikut pasar pakai jilbab aja dipanggil Bu Haja tuh. Ya, supaya beli maksudnya. Padahal orang jual bawang tahu ibu belum haji itu. Supaya beli dipanggil Bu Haja kan itu ya. Akhirnya besar pula kepalanya. Dari sini menunjukkan bahwa niat itu juga perlu dipupuk dan dipelajari. Jangan sampai sudah habis biaya, habis tenaga, sakit di jalan, pulang pula tak dapat apa-apa. Ya, karena haji itu sudah saya katakan di awal, dia kumpulkan 3 keutamaan tadi kan. Keutamaan waktu, keutamaan tempat, keutamaan ibadah. Artinya orang yang haji itu dapat keutamaan dari berbagai macam sisi. Itu maksudnya. Kalau ibu bisa haji, ibu mengumpulkan ibadah, keutamaannya itu dari macam-macam sisi. Dari sisi waktu dapat, dari sisi tempat dapat, dari sisi ibadah dapat. Kan luar biasa haji itu sebenarnya kan. Ibadah puncaknya ibadah. Dan bagi perempuan haji itu jihad. Jihadnya perempuan itu haji itu. Kalau laki-laki kan jihadnya tempur gitu ya. Kalau perempuan itu jihadnya ya haji itu. Ya, makanya pulang dari sini cereweti aja suaminya. Kapan haji, Bang? Kapan haji? Gitu. Iya. Gitu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan perlu diketahui bahwa haji ini ibadah yang ditentukan 3 perkara. Ditentukan waktunya,
ditentukan tempatnya, dan ditentukan caranya. Sehingga jangan buat waktu baru, jangan buat tempat baru, dan jangan buat cara ibadah haji baru. Nggak akan diterima ibadahnya. Ditentukan waktunya, haji hanya terjadi di bulan Zulhijjah tanggal 8. Kemudian ditentukan tempatnya, haji harus ke Mekah. Nggak bisa ke Karbala sana, ke Irak. Itu kan hajinya orang Syiah tuh. Dia buat Ka'bah sendiri di Irak sana, di tempat kematian Husain Karbala. Kemudian caranya sudah ditentukan, karena Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dari aku. Makanya bekal orang yang pergi haji itu sebelum pergi haji 1 tahun sebelumnya pelajari manasik. Jadi tahun depan nih mau haji nih, dari sekarang sudah baca-baca tuh. Sehingga sampai sana nggak pelangak-pelongo jadinya kan. Apa nih mau dilakukan? Nengok orang lempar sandal, ikut lempar sandal jadi di sana. Nengok orang lempar payung, ikut bola lempar payung. Apa yang dilempar nih? Tengok orang lempar, saya lempar lah katanya. Jahil akhirnya kan. Jadi manasik itu perlu belajar itu. Dan tidak dicukupkan dengan praktik sekali 2 kali, tidak cukup. Karena praktek di sini berbeda dengan praktek di sana masalahnya. Jadi perlu ilmu. Ya, jadi ditentukan tempatnya harus ke Mekah, jangan seperti hajinya orang Syiah. Ditentukan waktunya harus bulan Dzulhijjah, dan ditentukan caranya. Ibadah yang sudah ditentukan, jangan buat ketentuan sendiri. Karena ada kasus Bu, ada orang yang mau pergi haji di desa, sudah selamatan Bu. Wah, seorang desa udah senang tuh. 1000 orang diundang dia untuk selamatan. Qadarullah visa haji jatah keluar. Padahal sudah selamatan, udah habis uang banyak tuh. Dan orang desa tahu dia akan haji. Ketika berangkat nunggu di embarkasi itu di Jakarta, visanya tak keluar dia. Mau pulang malu, udah selamatan. Tak pulang macam mana, habis uangnya di Jakarta kan. Apa yang dia katakan masyarakat? Akhirnya apa? Haji pula di Jakarta, tawafnya di Monas gitu ya, sa'inya Jabotabek gitu kan. Kemudian peralatan hajinya ambil di Tanah Abang, kan banyak tuh di Tanah Abang tuh yang jual-jual peralatan haji, mulai tasnya, mulai kain ihramnya, mulai kurmanya, minyak wangi, macam-macam Bu. Pulang dia satu desa, dia bilang Pak Haji, padahal hajinya di Jakarta tuh. Ya. Lah nggak bisa yang seperti itu, karena sudah ditentukan tempatnya, harus ke sana, ke Mekah kan. Waktunya juga sudah ditentukan, caranya itu yang paling penting. Makanya belajar manasik haji sebelum haji itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena menghabiskan waktu. Orang haji itu loh Bu, itu bisa saja mati. Karena kondisi orang ramai itu bisa kena tabrak, bisa ditabrak, bisa kena injak, bisa nginjak orang, bisa disakiti orang, bisa nyakiti orang, dan begitu seterusnya orang haji itu. Kita tidak tahu, belum lagi ekstrimnya cuaca di sana, belum lagi macam-macam karakter manusia. Boleh jadi orang haji itu tidak akan kembali, dan kebanyakan orang sudah terjadi seperti itu kan, baru berangkat sudah meninggal. Artinya bahwa jangan sampai ibadah yang di situ ada hal-hal yang bisa menyodorkan kematian, kemudian kita sia-sia dalam ibadah. Ya, makanya bekali betul-betul sematang mungkin baru berangkat. Dan ibadah haji itu adalah ibadah seafdal-afdalnya ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, puasa. Puasa. Kata Nabi SAW, man shoma fi sabilillah, man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh sab'ina kharifah, 70 musim. Ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Coba Bu, ibu jalan kaki 70 tahun sampai di mana? Itulah wajah kita dijauhkan dari api neraka sejauh itu. Itu dengan puasa 1 hari, puasa sunnah. Ya. Bagaimana dengan puasa Arafah? Yang sunnah-sunnahnya adalah lebih daripada sekedar sunnah biasa. Yang kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffiras sanata allati qablah wallati ba'dah. Kata Rasul, puasa hari Arafah aku mengira atas nama Allah, mudah-mudahan Allah menghapuskan keburukan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Artinya 2 tahun berturut-turut Allah hapuskan keburukan kita. Lumayan kan Bu? Setahun kemarin dan setahun yang akan datang, dosa kita sudah dihapuskan luar biasa. Ya.
Tetapi tadi saya sudah katakan ada dua riwayat, satu dari Aisyah, satu dari Hafsah. Apakah Nabi berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9? Karena tanggal 10 sudah Idul Adha, tidak boleh puasa. Ataukah Rasul itu hanya berpuasa tanggal 9 saja? Maka dari dua riwayat, pertama riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasul tidak pernah puasa kecuali tanggal 9 saja. Tapi Hafsah mengatakan Rasul berpuasa terus. Kalau dia giliran tepat dia berpuasa terus. Makanya dari sini para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Rasul itu bisa jadi puasa 1 hari, buka 1 hari, atau dengan bahasa kita puasa Daud. Ya, tanggal 1 puasa, tanggal 2 3, tanggal 3 puasa, tanggal 4 tidak, gitu ya. Tanggal 5 puasa, tanggal 6 tidak, tanggal 7 puasa, tanggal 8 tidak, tanggal 9 puasa Arafah. Boleh jadi mungkin Rasul puasa seperti itu. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Karena ketidakpuasaannya mengambil riwayat Aisyah. Karena selama di rumah Aisyah tidak puasa. Nah, ketika kemudian mengambil puasa suatu harinya mengambil riwayat Hafsah. Karena ketika Rasul di rumah Hafsah dia puasa. Nah, maka digabungkan dua riwayat itu. Sehingga kesimpulannya 1 hari puasa, 1 hari tidak, gitu maksudnya. Masyaallah, walaupun ada berpendapat boleh kita puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh juga berpuasa tanggal 9 saja. Ya, intinya bahwa perbanyak puasa selama 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salat malam. Memperbanyak salat malam. Sa'id bin Zubair, ulama salaf rahimahullahu taala, sampai dia mengatakan oleh teman-temannya Sa'id bin Zubair itu, kalau datang 10 awal bulan Dzulhijjah, kata teman-temannya, paling sulit kami menemukan Sa'id ibn Zubair, kata. Sulit ditemui. Kenapa Sa'id ibn Zubair sulit ditemui dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Karena listihad al-ibadah. Karena dia sungguh-sungguh melakukan ibadah, tidak ada waktu ketemu orang. Iktikaf saja dia di masjid, memperbanyak solat, puasa, zakat, pokoknya apapun ibadah dilakukan, sehingga hampir-hampir dia susah ditemui, katanya. Sampai-sampai dia mengatakan, nyalakan lampu-lampu kalian di malam hari. Nawwiru surujakum bil laili, katanya. Nyalakan lampu-lampu kalian di malam hari, kata. Artinya apa? Ini kinayah jangan sampai kalian habiskan waktu untuk tidur di malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu maksudnya. Ya, disuruh menyalakan lampu-lampu rumah kalian di malam hari itu bukan berarti nyalakan kemudian ibu tidur. Ya, bukan artinya di sini disuruh menghidupkan malam hari dengan cara zikir, baca Quran, berwudu, salat malam, tahajud, itu maksudnya selama 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, itulah fatwa daripada Sa'id ibn Zubair. Kemudian juga yang keempat, at-takbir wa tahmid wa tahlil wa dzikr. Memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, ataupun dengan kata lain takbiran bahasa kitanya. Rasul mengatakan, fa aktsiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyak oleh kalian tahlil, takbir dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, jadi setiap hari Abu Hurairah dan juga Abdullah ibn Umar itu mereka keluar ke pasar. Kemudian keduanya bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, sampai seluruh orang-orang yang ada di pasar mengikuti takbirnya Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar, sehingga takbir menggema di pasar setiap hari sampai tanggal 10. Coba bayangkan orang dulu ya, sahabat itu luar biasa. Di pasar aja menggema takbir. Kalau di pasar Puskopkar kan menggema orang tawar-tawaran tuh. Ya. Orang sumpah-sumpahan. Kalau dulu menggema takbir itu di 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Ini yang keempat. Yang kelima, as-sadaqah. Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, karena sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sama dengan orang yang mati syahid. Tadi saya katakan, sekecil apapun ibadah pahalanya sama dengan orang mati syahid. Bayangkan Bu, kalau ibu bisa, anggaplah punya uang 100.000, pecahkan saja jadi 10.000, kan jadi 10 tuh, 10 lembar kan.
Setiap hari ibu kasih kotak infak 10 hari itu. Berarti setiap hari ibu dapat pahala mati syahid. Besoknya mati syahid lagi, besoknya mati syahid lagi. Sampai 10 hari ibu bisa mati syahid tuh. 10 kali. Kan luar biasa itu. Belum ibadah solatnya seperti mati syahid lagi. Belum lagi ibadah silaturahimnya atau itikafnya, atau mungkin ibu bisa menghatamkan 10 hari sekali dengan cara apa? Satu hari ibu hatamkan 3 juz. Satu hari 3 juz. Nanti 10 hari hatam tuh Quran tuh. Berarti ibu setiap hari bawa pahala mati syahid. Di bab sedekahnya sekian bawa pahala mati syahid. Di bab zikirnya dia juga sama. Di bab baca Qurannya. Jadi ibu bisa ratusan kali mati syahid loh. 10 hari saja itu. Luar biasa Bu ya. Ini kapan lagi bisa kita lakukan kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang nomor 6, yang tak kalah pentingnya juga adalah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat istimewa. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban dari mulai disyariatkan sampai dia wafat. Makanya kenapa kurban itu sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Karena Rasul tidak pernah meninggalkan. Setiap tahun Rasul menyembelih 2 ekor kambing ya kan? Sampai Rasul meninggal. Ya, menunjukkan bahwa tidak mungkin Rasul itu mendawamkan sebuah ibadah kecuali ibadah itu sangat istimewa di mata Nabi SAW. Dan dari sini ketika Rasul setiap tahun berkurban, berarti anjuran kurban itu bukan seumur hidup satu kali, tapi setiap tahun terus-terusan. Tahun ini kurban, tahun depan kurban, tahun depannya lagi, sampai kita meninggal kalau bisa. Jangan meninggalkan kurban, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kurban sampai meninggal. Dan keistimewaan kurban luar biasa. Dan yang terakhir tentu ibadah-ibadah apapun ya yang tidak ada kekhususan di bulan Dzulhijjah, seperti ibu i'tikaf walaupun 1 jam lah kan, i'tikaf ke masjid 1 jam kelamaan lah, 10 menit aja lah kan, datang ke masjid gitu, walaupun hanya untuk nyapu masjid dapat pahala. Atau duduk baca Quran hanya berapa ayat kemudian keluar lagi, i'tikaf sebentar tidak ada masalah ya. Atau mungkin silaturahim, atau mungkin nulis status dakwah gitu ya. Jangan nyebar hoax aja ibu tuh. Kalau bisa status dakwah, copy paste, share yang bagus-bagus selama 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ibadah apapun, makanya kata Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Boleh jadi yang kecil itulah justru yang membuka pintu surga untuk kita. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Adapun apa yang harus kita siapkan untuk hari ini dalam menyongsong besok tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ada 3 perkara yang disebutkan para ulama. Pertama, dari sekarang kita berusaha untuk taubatan nasuha, berhenti dari melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah murka dari kemaksiatan dan kemungkaran. Yang kedua, al-azmul al-jad ala ightinam hadil ayyam. Ibu sudah punya azam dari hari ini untuk esok hari tanggal 1 sampai tanggal 10 bahwa ibu akan memanfaatkan sebaik mungkin. Tidak mungkin saya lewatkan 10 akhir Ramadan kecuali saya sibukkan dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, al-bu'du anil ma'asi. Dari sekarang tinggalkan maksiat, karena yang melemahkan ibadah itu adalah maksiat. Kenapa kita malas sholat, kita malas baca Quran, kita malas dzikir, kita malas silaturahim, kita malas apapun ibadah? Sebenarnya pangkal dan ujung daripada kemalasan itu karena maksiat. Ya, maksiat itu yang membuat kita lemah. Inilah 3 perkara, siapkan hari ini. Tobat dengan tobatan yang benar. Kemudian berazam supaya 10 awal bulan Dzulhijjah kita habiskan untuk ibadah. Dan yang ketiga, jauhi kemaksiatan dari sekarang, karena maksiat itulah yang melemahkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sampai di sini materinya. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Waalaikumsalam. Iya. Gimana? Dosa apa saja yang diampuni? Oke. Ya. Ya, alhamdulillah. Hadis tentang puasa Arafah yang Nabi SAW katakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatalladzi qablah au ba'dah. Saya mengharap kepada Allah, Allah mengampuni dosa setahun ke belakang dan setahun yang akan datang. Maksudnya dosa apa yang dihapus dari puasa Arafah di sini? Ya. Apakah mencakup semua dosa termasuk syirik, termasuk kabair, dosa-dosa besar? Ataukah hanya dosa kecil saja? Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud menghapuskan dosa 2 tahun berturut-turut itu maksudnya dosa-dosa kecil. Karena dosa besar tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan zakat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan haji. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha, tobat yang betul-betul tobat. Tapi masalahnya yang namanya manusia, saya ibu siapapun, terkadang tobat itu dijadikan mainan kan, umumnya. Ada waktu-waktunya ibu menyesal kenapa saya melakukan dosa. Akhirnya ibu pengen tobat. Tapi setelah tobat jatuh pula kepada maksiat. Sudah lupalah tobat kemarin itu. Sampai pada waktunya menyesal lagi kenapa dia maksiat, pengen tobat. Dia pun bertobat, jatuh lagi kepada maksiat. Itulah manusia, Bu. Manusia tidak lepas daripada taubat dan maksiat. Tetapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita, bukan termasuk syarat tobat. Ibu tidak boleh maksiat. Itu bukan syarat tobat. Kalau sudah tobat tidak boleh maksiat, itulah mustahil, Bu. Kenapa? Karena manusia itu pasti berbuat maksiat lagi. Cuman para ulama mengatakan, kalau kita sekarang nih bermaksiat, segera bertobat. Jangan menunggu maksiat itu bertumpuk-tumpuk. Maksudnya, sekarang kita maksiat nih, ibu sekarang gibah ataupun dusta atau nyebar hoax atau apa, mutus silaturahim, segera tobat. Kalau besok gibah lagi, tobat lagi. Jangan numpuk-numpuk gibah hari ini dengan gibah besok, dengan gibah besok lagi baru tobat. Iya, kalau sampai ke gibah yang berikutnya ibu tobat. Kalau mati waktu gibah kan itu. Waktu gibah tahu-tahu nggak bisa ngomong, atau mati. Masalah, Bu, ya. Jadi tobatlah dari maksiat yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini ibu habis gibah, astagfirullah, kenapa saya gibah tadi? Langsung tobat. Kalau besok gibah lagi, astagfirullah lagi. Gitu maksudnya. Kalau bisa setiap ibu kemudian melakukan maksiat, segera tobat. Bagaimana tobatnya? Cukupkah istighfar? Tidak. Ibu langsung sholat 2 rakaat. Jadi kalau ibu habis gibah nih ke tetangga, aduh kenapa saya membicarakan orang tadi? Ibu sholat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat tobat. Besok ketemu lagi gibah lagi, sholat lagi. Gitu maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bisa lakukan kebaikan juga. Jadi kalau ibu habis gibah orang, kemudian ingat, aduh ya Allah, kenapa saya tadi bicarakan orang? Langsung istighfar, perbanyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Atau subhanallah, walhamdulillah, subhanallahil azim. Atau la ilaha illallah. Atau apalah zikirnya. Ya. Jadi kalau bisa hari ini dia ghibah, hari ini juga ibu berzikir untuk supaya jangan sampai dosanya tumpuk, tetapi bisa dibalas dengan kebaikan. Boleh jadi kebaikan itu bisa menghapuskan dosanya. Kemudian yang ketiga, yang ibu harus lakukan juga, ya, ibu harus berazam. Berazam itu ya maksudnya ibu meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari situ. Dari, ya Allah, kalau bisa besok jangan lagi ketemu orang itu. Ya, dijauhkan. Segala wasilah-wasilah yang akan terjerumus kepada dosa yang sama, jauhi. Jauhi. Sudah tahu di situ sarangnya ghibah, ngapain ibu diundang datang?
Kalau dia yang datang malaslah, kenapa? Aduh, majelis gibah aja gitu maksudnya. Kalau yang sana enak tuh, kalau diundang sama sana enak tuh, tak ada gibah-gibah tuh. Jadi maksiat wasilah-wasilah yang ibu mendorong melakukan dosa itu tinggalkan. Kemudian yang terakhir, kalau itu dengan hak-hak manusia, tentu tobatnya beda dengan hak-hak Allah kan. Kalau hak manusia kan mengembalikan barang yang sudah kita ambil, atau mungkin kisos apa yang sudah kita sakiti orang kemudian dikisos. Itulah hak orang. Tapi kalau hak Allah cukup tobat saja dengan taubatan nasuha. Intinya bahwa kalau berkaitan dengan puasa Arafah, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. 2 tahun berturut-turut itu ibu hapus. Tapi jangan kira kok enak, kok cuma dosa kecil Ustaz, kok dosa besar tidak. Jangan salah, dosa kecil itu paling banyak kita lakukan, dan tidak ada dosa kecil kalau dikumpul pasti besar. Seperti apa coba? Ibu hari-hari loh sekarang pegang handphone, kalau dulu kan tidak pegang handphone. Di handphone ini ya ibu nampak aurat ya sesama jenis, ya kan? Belum lagi yang laki-laki di situ, belum lagi entah apa-apa yang ditengok di handphone itu. Itu kan hari-hari mata kita berbuat dosa tuh. Kemudian telinga juga kadang-kadang ada kawannya ngobrol gibah, kita pun ikut dengar, ya. Ataupun tanpa sadar mengucapkan kalimat yang membuat orang tersakiti kan, hari-hari kita berbuat dosa bu. Lah itu selama 2 tahun, itu dihapuskan tuh dosa-dosa yang kayak gitu tuh. Ya, selama 2 tahun dengan cara apa? Puasa Arafah. Kapan? Tanggal 9 bagi yang tidak haji. Kalau yang haji ya nggak puasa, karena dia sedang wukuf. Yang puasa itu yang tidak haji, seperti kita di sini ya. Wallahu a'lam. Iya. Tidak wajib. Salat tobat itu sunnah. Salat tobat itu untuk membuktikan kalau kita ini tobat, ya kan? Ibu buktinya apa tobat? Istighfar saja itu belum bukti tobat, itu namanya i'lan. I'lan itu apa? Pengumuman. Baru pengumuman mau tobat. Sementara tobat itu bukan hanya lisan, tapi juga diiringi dengan perbuatan. Lah lisannya istighfar, perbuatannya salat. Ya, makanya ada istilah istighfar dan taubat. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu. Mintalah ampun kepada Rabb kalian kemudian tobat. Kalau memang istighfar itu bagian dari tobat, kenapa kemudian diulang kalimat tobat? Berarti istighfar maknanya lain, tobat maknanya lain. Istighfar itu tobat dengan lisan, taubat itu tobat dengan perbuatan. Makanya istighfar pengiklanan tobat, solat itulah perbuatan kalau betul-betul kita tobat, gitu maksudnya. Atau setelah itu berjanji untuk tidak mengulang, ya, berjanji untuk tidak mengulangi. Atau kalau itu dengan benda-benda maksiat, betul-betul dibuang sejauh-jauhnya wasilah-wasilahnya. Atau kalau itu berkaitan dengan hak orang lainnya dikembalikan. Itulah baru tobat betul-betul, taubatan nasuha. Iya. Hadisnya umum. Ya, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku, kata Rasul. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya. Cuman kalau di akhir Ramadan ya memang banyak keutamaannya, karena keutamaannya akan banyak. Di situ ada i'tikaf. Ya kan? Cuman masalahnya umrah di bulan Ramadan itu kadang-kadang kita tidak bisa khusyuk kalau di akhir-akhir Ramadan, karena ramenya orang itu lebih banyak daripada jemaah haji. Dari mana-mana datang tuh. Coba tanya, karena saya pernah mengalami gitu umrah di 10 akhir Ramadan itu. Baru saya pergi nih, batal ya, mau ke kamar mandi, mau balik tidak bisa. Jangankan sampai ke tempat itu, untuk mengambil tempat yang tadi tinggalkan, itu saja sudah ditempati orang. Untuk jalan ke tempat itu sudah nggak ada, ketutup. Saking ramenya orang. Ya terkadang kurang khusyuk juga gitu ya. Tapi begitulah kondisinya.
Ya harus disabar-sabari, betul-betul diikhlas-ikhlaskan niatnya gitu ya. Dicari kesempatan-kesempatan tempat waktu untuk betul-betul beribadah kepada Allah gitu. Tapi kalau di awal-awal Ramadan belum rame. Ya intinya mau di awal, mau di tengah, mau di akhir sama saja. Karena hadisnya mengatakan umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Berarti bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Cuman kalau akhir ya tadi ada itikaf di situ. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama terdahulu ketika melaksanakan puasa? Apakah lebih puasa sunnah? Apakah beraktivitas seperti biasa atau lebih banyak berdiri di rumah? Puasa sunnah di 10 Dzulhijjah Hijjah atau puasa sunnah umumnya? Sunnah pada umumnya termasuk Ya kalau para sahabat bagi mereka, para ulama salaf bagi orang yang puasa, ya mereka biasa. Buktinya di bulan Ramadan terjadi jihad. Ya, perang Badar itu kan terjadi di bulan Ramadan tuh. Mereka sedang puasa wajib. Mereka perang juga. Artinya tidak menghalangi puasa itu untuk tidak beraktivitas gitu ya. Cuman ya gitu, karena kan ibadah puasa ini kan juga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena harus menahan lapar, menahan dahaga, menahan segalanya, sehingga kepenatannya lebih dibandingkan ibadah sholat, baca Quran atau dzikir. Sehingga orang-orang untuk beraktivitas itu akhirnya kan terhalang karena lemahnya dia ya. Tapi kalau orang diberikan taufik, Bu, memang dia suka puasa. Saya kenal orang itu suka puasa, Bu, puasa Daud. Sudah berapa tahun ya dia puasa, gak pernah berhenti. Dan sekarang usianya sudah lumayan gitu. Tapi kayak orang gak puasa, Bu. Biasa aja aktivitasnya. Dia jualan di pasar, ya ke pasar biasa jualan. Kayaknya gak ada beban puasa bagi dia. Karena udah terbiasa itu mungkin ya. Udah terbiasa puasa, jadi beban puasanya gak ada. Biasanya beban puasa itu baru terpikir kalau orang yang baru pertama puasa tuh. Ya, itu pasti bebannya berat tuh karena menunggu maghrib lama. Akhirnya tidurlah. Biar cepat tidur, kan paling cepat mengejar waktu tidur itu. Karena kalau tidur pagi itu bangun sore kan cepet tuh. Cepet kebuka ya. Intinya bahwa orang itu kalau sudah terbiasa pasti akan biasa. Contoh sholat malam lah. Orang kalau biasa sholat malam biasa aja dia bangun. Terus paginya gak ngantuk juga kok. Padahal malamnya itu lelah letih loh kalau menurut kacamata kita. Tapi siangnya ya biasa-biasa saja. Justru yang malamnya tidur, bangunnya jam 8 itu, jam 10 ngantuk lagi. Dasar tukang tidur itu. Artinya bahwa sebenarnya ibadah itu tidak menjadikan orang lemah sebenarnya. Ya, cuman ya tadi jangan sampai memborong semua ibadah. Itu yang membuat lemah. Ibu puasa nih, habis puasa ibu habiskan sholat malam lagi ya. Habiskan menghatamkan Quran, ya nggak ada waktu lah. Ya, artinya kan kata Rasul sebaik-baik amal itu yang sedikit tetapi istiqomah. Kalau sudah puasa ya sudahlah, ibadah-ibadah yang berat yang lainnya itu hentikan, ambil aja yang kecil-kecil. Ya, supaya kita bisa mempertahankan puasa kita, karena Allah itu tidak bosan, kita yang bosan lama-lama. Ya, Allah tidak bosan dengan ibadah kita yang bosan saat beribadah. Makanya ambil yang paling ringan dalam beribadah supaya tidak bosan. Jadi aktivitas orang dulu puasanya biasa saja, tidak di rumah terus. Bahkan jihad malah para sahabat itu. Bahkan Abdullah ibn Rawaha, ketika semua sahabat batal karena ketidaksanggupan, karena panas luar biasa, dia tidak membatalkan puasanya, dia dan Nabi berdua. Ketika jihad itu semua batal karena tidak tahan, kecuali Abdullah ibn Rawaha dan Nabi tidak membatalkan puasanya. Saking kuatnya Abdullah ibn Rawaha itu. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi ada Ustaz bahas tentang diampunkan segala kesalahan kamu dan yang sudah berlalu, termasuk itu masalah dosa-dosa yang dilakukan ghibah atau mengembalikan hak-hak seseorang. Yang akan tanyakan Ustaz, jika seseorang terzalimi atau hak termasuk hatinya yang terzalimi oleh seseorang Ustaz,
Nah, sementara orang tersebut dia mengamalkan satu hadis di bulan Dzulhijjah ini, dia merasa ketika dia berpuasa maka itu dosa-dosa yang seperti itu terampuni tanpa dia meminta maaf dengan orang yang dizaliminya. Apakah dosa itu akan terhapus? Ya, alhamdulillah. Dosa dengan makhluk itu beda dengan dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan hak-hak Allah itu cukup bertobat saja cukup. Tapi kalau dosa dengan makhluk ya tidak bisa. Bertobat saja, tetapi harus mengembalikan haknya, meminta maaf. Kalau pernah pinjam uang ya dikembalikan. Kalau pernah mendolimi orang, nyakiti orang ya minta maafnya, minta keikhlasannya. Sebab kalau tidak akan diampuni dosanya. Karena dosa itu terbagi tiga. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah, ada dosa yang berkaitan dengan diri sendiri, ada dosa yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Dosa yang berkaitan dengan Allah itu paling mudah, karena Allah itu Rahim, Allah Ghafur, rahmatnya lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Kalau kita meminta ampun pasti Allah ampuni. Kemudian ada dosa terhadap diri sendiri, menyiksa diri. Ibu sengaja tidak tidur malam, menyiksa diri, akhirnya subuhnya tidak bangun. Itu dosa kepada diri sendiri. Ingat, badan ini bukan milik kita, milik Allah. Ya, nanti akan ditanya badan kita ini. Kemudian yang ketiga ada dosa yang berkaitan dengan orang lain. Inilah dosa yang kalau bertobat ditangguhkan tobatnya, sampai orang yang kita sakiti itu mengampuni kita, mengikhlaskan dosa kita kepadanya. Kalau dia ampun dan diikhlaskan, maka barulah ampunan Allah turun. Kalau tidak maka digantung dan akan jadi kisos pada hari kiamat. Tapi kalau ibu sudah minta maaf kepada orang itu tapi juga dia tidak memaafkan, ya mudah-mudahan Allah menghapus dosanya. Karena kan ibu sudah minta maaf. Ya kalau memang nggak dimaafkan kan itu urusan dia dengan Allah sih sebenarnya. Tapi adalah usaha kita minta maaf. Ya gitu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Makin gede hujannya nih. Ya saya kira cukup Bu, sudah jam 10 lebih juga ya. Apalagi memang kondisinya